Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Sakia Mardani, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi fashabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu. Nah, di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul mengapa kita penting untuk mempelajari ulumul hadis. Sementara katanya banyak yang bilang, kenapa sih kita harus belajar hadis sementara itu sudah ada Al-Qur'an. Nah, katanya juga banyak hadis itu banyak yang palsu. Nah, mengapa? Karena dengan cara inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Qur'an. Karena seperti yang kita ketahui, hadis dari Nabi Muhammad SAW ini berfungsi sebagai penjelas dari Al-Qur'an yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazalnahu zikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah juga yang akan menjaganya, baik menjaga secara lafaz maupun dari secara makna. Nah, sehingga ya misalnya seperti contoh dalam Al-Qur'an itu kita diwajibkan untuk sholat. Situ tertera wa aqimu sholah, dan dirikanlah sholat. Nah, sehingga diperjelas oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sholu kama ro'aitumuni usolli, yang artinya dan dirikanlah sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, jadi disinilah fungsi hadis untuk menjelaskan isi dari Al-Qur'an. Misalnya kalau sholat itu kan dalam Al-Quran kita memang sebagai umat Islam itu diperintahkan untuk mendirikan sholat 5 waktu. Tetapi di situ tidak disebutkan tata cara sholat itu yang seperti bagaimana. Nah, makanya ada hadis Nabi yang menjelaskan tata cara sholat seperti yang bagaimana. Nah, disinilah fungsi hadis. Nah, yang kedua ini mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Nah, di dalam Al-Qur'an, ayat yang masih bersifat umum maka harus dicari di dalam hadis kekhususannya. Misal perintah tentang sholat Jumat. Nah, yang masih bersifat umum. Kemudian ayat tersebut dikhususkan dengan hadis yang artinya sholat Jumat wajib bagi setiap umat muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan. Nah, yang mana 4 golongan ini? Yang pertama itu hamba sahaya, yang kedua wanita, yang ketiga anak-anak, dan yang keempat orang sakit. Nah, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita itu bermacam-macam. Ada yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, disinilah fungsi hadis untuk memilah, untuk memfilter dan untuk menyaring. Nah, mana hadis yang bisa kita pakai dan mana hadis yang tidak bisa kita pakai. Jadi seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa hadis itu benar atau tidak? Nah, seperti yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman,
Jika seseorang yang datang kepadamu membawa suatu berita, maka terlebih dahulu fatabayanu, telitilah atau periksalah terlebih dahulu berita tersebut. Apakah berita tersebut benar atau tidak? Seperti itu. Nah, bahkan para ulama juga mengatakan bahwa ketika ada suatu berita atau suatu kabar, maka sebelum menerima kabar tersebut terlebih dahulu fatabayanu, periksalah dulu informasi tersebut, apakah informasi tersebut benar atau tidak. Seperti itu. Nah, cara mengklarifikasi hal tersebut, maka para ulama menyusun kaidah ilmu hadis yang lebih populer. Nah, hadis ini disebut dengan mustolah karena ilmu inilah yang kemudian bisa kita tahu bahwa ini hadisnya doif atau sahih. Jadi seperti itu. Nah, selain itu bagaimana kita mengetahui bahwa hadis itu palsu atau tidak? Kan di sini ada yang namanya matan, sanad dan rawi. Nah, yang pertama kita periksa dulu periwayatnya, kita cari tahu dulu periwayatnya itu siapa. Terus kita periksa dulu isinya apa. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja ceramah singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.